Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Arsowi Channel. Pada video ini saya akan menyampaikan 3 faktor penting dalam penilaian SNMPTN 2022 per 2023. Faktor penting dalam penilaian SNMPTN 2022 per 2023. Untuk bersaing pada seleksi masuk PTN dengan jalur SNMPTN, perlu memperhatikan strategi tertentu. Hingga saat ini, proses seleksi dilakukan secara rahasia oleh lembaga terkait. Pasti sulit untuk memprediksi penilaian apa saja yang membuat seseorang bisa diterima via jalur SNMPTN. Beberapa informasi terkait faktor yang mempengaruhi masuk PTN adalah sebagai berikut. 1. Faktor siswa. Jika ingin masuk PTN dengan jalur SNMPTN, kamu harus memiliki kualitas yang baik. Caranya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Cara menentukan kualitas di sekolah adalah dengan melihat nilai rapor, konsistensi nilai, dan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. A. Nilai rapor. Ternyata rapor adalah hal penting yang menjadi penentu seseorang lolos SNMPTN atau tidak. Rapor adalah buku yang selalu diterima oleh siswa di pergantian semester baru. Buku rapor juga bisa disebut sebagai prestasi belajar akademik. Di dalam buku rapor ada nilai akademis siswa saat proses belajar. Nilai rapor ini merupakan hasil kumpulan nilai mata pelajaran dari setiap siswa yang isinya laporan nilai selama 1 semester. Rapor sangat penting bagi siswa. Tidak hanya bagi panitia seleksi SNMPTN, rapor sangat penting juga bagi siswa. Rapor bisa dijadikan oleh siswa setiap waktu untuk memotivasi untuk belajar. Dengan melihat angka rapor setiap semester, siswa akan memiliki semangat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dan membanggakan. Jika punya semangat, akan mudah untuk menjaga konsistensi nilai. B. Konsistensi nilai. Salah satu faktor yang mendasari penilaian SNMPTN adalah konsistensi nilai siswa. Konsistensi tersebut dilihat dari peningkatan nilai per semester. Selain itu, rata-rata nilai yang didapat ada baiknya mencapai angka yang dianggap bagus. Biasanya angka rata-rata di atas 8/8, 5 cukup bagus. C. Prestasi siswa. Akademik, non-akademik. Selain nilai di atas rapor, prestasi siswa juga menjadi faktor penentu masuk SNMPTN. Prestasi tersebut dibagi 2, yakni prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Yang dimaksud dengan prestasi akademik adalah kecakapan, kemampuan dan prestasi dalam sekolah atau lembaga formal yang didapatkan dari sebuah proses belajar dari waktu ke waktu. Sedangkan prestasi non-akademik adalah kecakapan, kemampuan, dan prestasi di luar dari lembaga non-formal atau sekolah. Contoh dari prestasi akademik adalah juara olimpiade di bidang studi. Misalnya juara olimpiade ilmu pengetahuan alam, IPA, atau juara olimpiade sains nasional, OSN. Prestasi juga bisa berasal dari kegiatan non-akademik di sekolah biasa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang dimaksud dari ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar materi pelajaran wajib di sekolah. Contoh prestasinya misalnya juara regu pramuka tingkat provinsi, juara lomba karate tingkat nasional, juara lomba bernyanyi tingkat nasional, dan lain sebagainya. 2. Faktor sekolah. Faktor diterima PTN melalui jalur SNMPTN ternyata juga datang dari sekolah. Apabila sekolah berkualitas, maka besar kemungkinan akan masuk PTN tanpa perlu tes alias masuk melalui jalur SNMPTN. Berikut rincian faktor-faktornya. A. Akreditasi sekolah. Nilai akreditas sekolah ternyata jadi penentu diterima SNMPTN atau tidak. Lalu apa sih akreditasi itu? Akreditasi sekolah adalah sebuah penilaian sekolah dengan sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi sekolah dan evaluasi eksternal, kunjungan, untuk menentukan sekolah layak atau tidak dan melihat kinerja sekolah. Kenapa akreditasi ini menjadi penting? Alasannya karena akreditasi sekolah diperlukan bagi masyarakat karena hasil akreditasi menggambarkan mutu sebuah sekolah. Dengan akreditasi, orang tua juga dapat mengetahui dan merasa yakin serta merasa nyaman dengan status legalitas sebuah lembaga yang telah diakreditasi. B. Banyaknya jumlah alumni yang pernah diterima di PTN terkait via jalur SNMPTN. Jumlah alumni ternyata menjadi faktor penentu seseorang diterima SNMPTN. Jika jumlah alumni di sebuah PTN banyak, artinya sekolah tersebut sudah bisa dipercaya memiliki kualitas yang bagus, sehingga siswanya selalu diterima di PTN tersebut. C. IPK dan prestasi alumni di PTN terkait.
Ternyata prestasi alumni di sebuah HPTN sangat berpengaruh pada keputusan penerimaan dengan jalur SEM. Jika alumni menunjukkan nama sekolah prestasi yang buruk, maka akan membuat nama sekolah buruk. Cara melihat kualitas alumni di sebuah kampus ialah merujuk pada IPK. Yang dimaksud sebagai IPK adalah singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah sebuah nilai yang didapatkan oleh mahasiswa yang berkuliah dan didapatkan di akhir perkuliahannya. IPK menjadi mekanisme penilaian keseluruhan prestasi seorang mahasiswa selama mengikuti sistem perkuliahan selama masa kuliah. 3. Faktor lain. Faktor yang mendasari kesempatan diterima via jalur SNMPTN adalah prioritas pemilihan jurusan, kebijakan khusus PTN dan faktor pemerataan daerah. Berikut informasinya. A. Prioritas pemilihan jurusan. Pilihan jurusan penting sekali diperhatikan dalam proses mengikuti seleksi SNMPTN. Jika sebuah jurusan ramai peminat, maka akan susah juga bersaingnya. Jurusan yang biasanya ramai peminat antara lain teknik informatika, teknik sipil, ilmu hukum, ilmu kedokteran, teknik elektro, teknik mesin, akuntansi, manajemen pemasaran, dan jurusan populer lainnya. B. Kebijakan khusus PTN. Meskipun diselenggarakan secara nasional, proses seleksi SNMPTN harus memperhatikan kebijakan khusus PTN. Kamu perlu memperhatikan aturan khusus masing-masing PTN. Aturan khususnya misalnya lintas jurusan dari ilmu pengetahuan alam, IPA, dan ilmu pengetahuan sosial, IPS. Aturan lintas jurusan biasanya diatur oleh masing-masing PTN. Kamu harus selalu cek di website SNMPTN apabila mengambil jurusan di bidang yang berbeda dari jurusan SMA. C. Faktor pemerataan daerah. Kebijakan di seleksi SNMPTN saat ini adalah memberikan kuota, jatah kepada daerah yang biasanya masih belum semaju perkotaan. Tujuannya kelak mahasiswa yang sudah diterima di PTN, setelah lulus bisa memajukan, berkontribusi untuk daerah asal. Beberapa siswa dari wilayah terpencil di Indonesia mendapatkan jatah daerah, walaupun nilai rapot dan indeks sekolah mereka relatif tidak sebaik peserta SNMPTN lain yang berasal dari kota besar. Demikian informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih.